Perkenalkan, nama saya Tulus Widayat. Saat ini saya diamanati sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta sejak tahun 2022 hingga saat ini. Terkait dengan persoalan iklan rokok maupun sponsor rokok ini kan beberapa waktu terakhir ini memang menjadi sebuah persoalan yang menjadi perhatian beberapa pihak karena berkaitan dengan masa depan atau bahaya yang ditimbulkan oleh rokok terhadap anak-anak yang notabene mereka adalah menjadi generasi penerus kita. Sehingga dari situ saya mengetahui bahwa ada persoalan terkait dengan iklan rokok yang menjadi perhatian beberapa pihak yang kemudian diangkat menjadi persoalan kota supaya ini menjadi perhatian bagi pemerintah bagaimana kemudian mengurangi bahaya rokok ini bagi anak-anak di Kota Surakarta. Kami tentunya mengikuti regulasi yang terkait dengan hal ini, bahwa di Surakarta sudah ada Perda nomor 3 tahun 2023 tentang pengelolaan reklame. Nah, di dalam perda ini diatur tentang batasan-batasan iklan rokok. Oleh karena itu, kami di Bapenda selaku pengelola pendapatan daerah dalam hal ini reklame tentu saja mengindahkan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam peraturan daerah tersebut. Beberapa pertemuan sudah kami lakukan dan sudah dicapai saling pengertian sehingga pelaksanaannya di lapangan selama ini alhamdulillah sudah cukup baik, walaupun mungkin di beberapa tempat masih ada ditemukan iklan rokok yang belum memenuhi ketentuan di peraturan daerah nomor 3 tahun 2023. Secara bertahap ini akan kita tertibkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ya, monggo saja kalau kemudian kita bersepakat semua bahwa di Solo ini bebas reklame atau iklan rokok, karena di beberapa daerah sudah diterapkan. Misalnya di Kabupaten Kulon Progo, kemudian juga di Kota Bogor. Tetap bisa hidup para pelaku iklan ini juga bisa melakukan bisnisnya dengan baik walaupun tanpa iklan rokok. Dan saya yakin dengan tekad dan komitmen bersama ini semua bisa kita lakukan dengan baik. Biasanya anak-anak itu kan sangat kreatif dan juga kritis kalau melihat ada iklan rokok yang ada di sekitar sekolah. Mohon untuk bisa disampaikan ke Bapak Ibu Guru supaya nanti Bapak Ibu Guru bisa meneruskan kepada kami. Saya ingat sebuah kata-kata bijak, perubahan tidak selalu menjamin perbaikan, tapi kalau ingin lebih baik harus berani berubah. Mari kita berubah untuk hal yang lebih baik. Kontribusi aktif untuk perubahan positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala atas genap karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan kota kita dan alhamdulillah narasumber yang sudah hadir di sebelah kiri saya yang pertama adalah Bapak Tulus Widayat SEMSI. Beliau adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta dan di sebelah ujung beliau adalah Ibu Soim Sahriati ST. Beliau adalah Direktur Yayasan Kakak yang nanti akan berbagi informasi penting untuk kita terkait dengan tema kali ini, yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju melalui Solo Layak Anak. Dan nanti Anda boleh bergabung bersama kami di line telepon, silakan di 0271 679 3000, SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat pagi ini semua. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah baik ya. Anak Terlindungi Indonesia Maju melalui
Solo Layak Anak. Nah, berarti kan ini ada kaitannya sama Hari Anak Nasional ini ya, Ibu ya? Iya, betul. Jadi hari ini kebetulan 23 Juli itu adalah Hari Anak Nasional. Sebenarnya maknanya itu bagaimana semua pihak itu berefleksi gitu ya, dia sudah berperan apa gitu ya, berkaitan dengan perlindungan anak. Perlindungan anak itu adalah pemenuhan hak-hak anak gitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin perlindungan anak, hak-hak anak itu pemangku kewajibannya negara gitu ya. Jadi negara itu memang berkewajiban. Nah, tetapi tanggung jawab ada di semua pihak gitu kan, di semua pihak, sehingga bagaimana kita punya peran dalam rangka untuk berkontribusi gitu ya terhadap persoalan-persoalan perlindungan anak seperti itu. Iya. Di beberapa tulisan kan kita baca ya, kota layak anak begitu. Iya. Memang ada kota yang nggak layak untuk anak. Apa ini indikator ataupun barometernya apa ini? Iya, sebenarnya kalau di Indonesia memang sekarang pembangunan di bidang anak itu melalui pendekatan kota layak anak, gitu ya. Semua, hampir semua di Indonesia sekarang karena Indonesia itu punya target 2030 gitu ya, itu semua layak anak gitu ya. Nah, ukurannya apa sih? Nah, sebenarnya negara juga yang membuat indikator ya. Ada banyak indikator berkaitan dengan kota layak anak, berkaitan dengan hak sipil, apakah mereka punya akses terhadap akte kelahiran, bagaimana hak pendidikan mereka, seharusnya tidak ada anak putus sekolah gitu ya, bagaimana tentang kesehatan dan kesejahteraan mereka, bagaimana perlindungan anak khusus gitu ya, ada namanya AMPK ya, anak membutuhkan perlindungan khusus seperti itu. Kemudian ada lagi beberapa hal gitu ya yang berkaitan dengan hak anak itu gitu ya. Nah, sebenarnya kalau di Kota Solo itu sebenarnya sudah menduduki hampir layak anak gitu ya, hampir paripurna istilahnya ya, karena Solo itu sudah 6 kali menempati utama gitu ya, karena negara memang membuat ukuran, bagi yang sudah melakukan upaya dia mulai pratama, pratama itu berniat gitulah ya, berniat itu pratama. Kesungguhannya sudah mulai nampak ya. Iya, karena itu bicara komitmen kepala daerah. Gitu ya. Jadi mulai dari pratama, kemudian madya, nindya, utama, paripurna. Nah, Solo itu sebenarnya digadang-gadang kalau di tingkat nasional itu menjadi model untuk yang paripurna gitu ya. Walaupun memang ada banyak tantangannya ya. Saya sebagai salah satu wakil organisasi perlindungan anak di Kota Solo, sebenarnya sejak tahun 2017 itu di indikator 17 itu yang masih menjadi tantangan, itu berkaitan dengan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan promosi dan sponsor rokok. Itu pun sebenarnya yang menetapkan adalah Kepres itu ya, yang menetapkan 17 itu indikator. Jumlah item maksudnya ya? Itu salah satu indikator nomor 17. Karena ada 24 indikator. Nah, ini 17 ya? Yang 17 itu bicara tentang kawasan tanpa rokok dan larangan iklan promosi dan sponsor rokok. Nah, ini adalah tantangan bagi wilayah-wilayah gitu ya, daerah-daerah kota di Indonesia, bagaimana mereka punya komitmen untuk itu gitu ya. Karena itu memang indikator yang dianggap tantangan gitu ya. Kelihatannya ini bisa sampai akhir zaman ini. Kalau tanpa rokoknya mungkin bisa ya. Iklan yang nempel ini loh. Iya. Tapi sebenarnya ada juga beberapa kabupaten kota yang sudah steril gitu loh. Ada itu loh, walaupun ya kebijakan ada, tapi bagaimana implementasinya begitu kan? Karena memang kebijakan itu nanti berkonsekuensi pada implementasi. Tapi yang jelas ada kebijakan aja kadang-kadang implementasinya tidak begitu baik, apalagi kalau tidak ada kebijakannya begitu. Ya. Tapi jadi kalau orang dengar perlindungan anak begitu kan, pasti kan yang relate pertama kali, berarti nggak boleh dikerasi, nggak boleh dikasih perlakuan ya. Ternyata rokok ini juga mengganggu ya, itu harus dilindungi dari itu ya. Iya, sebetulnya jadi anak dengan kekerasan itu kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dia masuk di AMPK, anak membutuhkan perlindungan khusus. Anak dengan zat adiktif itu juga masuk di anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Sebenarnya gitu ya. Makanya ketika bicara rokok itu kita juga bicara kekerasan. Kenapa? Karena memang anak-anak itu kan sebenarnya kalau mau jujur ya, industri itu mentargetkannya anak-anak gitu loh.
loh. Iklan itu sebenarnya tujuannya adalah perokok pemula gitu loh. Kalau perokok sih sebenarnya nggak butuh ya iklan mau sponsor maupun mereka udah akan cari gitu kan dimanapun. Nah sebenarnya anak-anak ini yang newbie ini ya. Yang prospek ini awal. Betul, perokok pemula inilah gitu loh. Jadi ketika seorang anak disuguhkan gitu ya, kemudian bahkan disarankan bahkan dengan berbagai macam tipuan ya, kalau saya lebih kepada karena anak-anak itu kan memang dia belum punya kemampuan gitu ya untuk bisa membuat pilihan yang terbaik untuk dirinya sendiri gitu ya. Dan kita tahu ya iklan itu kan luar biasa ya, bagaimana dia menampilkan tentang kepahlawanan, bagaimana dia menampilkan tentang kesetiakawanan, bagaimana dia menampilkan dengan berbagai macam hal positif gitu kan. Dan itu kan sebenarnya tipuan gitu kan, itu sebenarnya tipuan gitu ya, yang membuat anak-anak itu akhirnya memutuskan suatu saat dia akan mengenal produk itu begitu. Dan yang menyatakan bahwa rokok adalah zat adiktif pun juga negara, gitu ya. Yang menyatakan anak harus dilindungi dari zat adiktif pun adalah negara, gitu ya. Makanya bahasanya ya ketika kita mencoba upaya perlindungan anak, sebenarnya yang kita dorong juga negara, gitu ya. Bagaimana negara-negara melakukan upaya-upaya menuju, gitu ya, menuju hal yang terbaik untuk anak-anak. Gitu. Ya. Berarti manipulator berupa iklan yang mempengaruhi alam bawah sadar anak-anak ini tantangannya gede ya? Gede. Kakak pernah melakukan riset ya. Jadi kita bertemu dengan 100 anak yang dia merokok gitu ya. Kita tanya gitu kan. Itu 100 merokok semua? Iya. Berarti interview dulu nih, kamu merokok apa enggak gitu? Iya. Yang ngaku juga? Iya, ngaku. Karena kan kita melalui forum anak ya, forum anak kan tahu gitu ya, tahu petanya siapa sih teman yang merokok, didekati, dia ditanya gitu ya. Pertanyaannya sebenarnya kapan kamu mulai merokok, karena pengaruh apa, walaupun iklan itu tidak satu-satunya, ada lingkungan, ada orang tua begitu ya. Tapi ketika 100 anak ini ditanya bagaimana persepsi dia gitu ya tentang rokok gitu ya, mereka mengenal, bahkan ada yang bilang gitu ya, salah satu rokok berperasa yang dia buah-buahan misalkan, dia mikir itu sehat, itu lebih sehat karena rasanya begini gitu ya. Itu pertama. Yang kedua promosi ya. Jadi ada iklan kemudian 1 batang Rp1.000 gitu ya. Dia akan berpikir oh ini murah gitu ya, dan itu mempengaruhi pilihan merek apa sih yang akan dia konsumsi begitu. Wah murah, ini bikin kita cepat dewasa. Nah begitu ya. Apalagi ini menyehatkan rasa pisang. Iya. Berasa sehat dia ya. Iya. Ada yang madu juga gitu ya. Itu loh Mbak, ada produk baru ini ya. Dia madu ya, lambangnya aja kayak lebah gitu kan. Itu kan sehat gitu kan. Itu pun muncul dari anak-anak ini begitu. Tapi itu kalau kota Surakarta tadi hampir ya. Makanya masih ada berarti kan ini iklan-iklan kan kita lihat masih ada itu. Iya. Sebelum nanti ini beliau Pak Tulus ini sudah tersinggung, wah ini giliran saya lagi ya. Iya, peran kakak itu sebenarnya ya kita kalau bicara tentang kota layak anak, sebenarnya anak itu sendiri yang harus bersuara gitu ya. Makanya kakak itu sering gitu ya berkegiatan dengan anak-anak, melihat lingkungan sekitar. Sebenarnya kakak itu bukan hanya di rokok, melihat lingkungan sekitar, situasi bullying yang sekarang ini marak gitu ya. Salah satunya situasi kesehatan mereka gitu ya. Jadi bagaimana kemudian mereka menyuarakan gitu ya isu-isu itu gitu ya dalam rangka untuk perubahan di anak-anak itu sendiri begitu. Nah, sekarang giliran Pak Tulus menjelaskan bagaimana iklan itu gede-gede. Ya, selamat pagi semuanya. Jadi menyambung tadi disampaikan oleh Bu Soim, dan topik kita hari ini memang pemerintah Kota Surakarta punya komitmen terkait dengan pencapaian kota layak anak. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Soim bahwa sampai hari ini status Surakarta dalam konteks layak anak ini adalah statusnya utama, dan ini sudah bertahan beberapa waktu ya Bu Soim ya. 6 kali berturut-turut ya. 6 tahun berturut-turut ini kan cukup lama. Dan tadi disampaikan juga bahwa salah satu yang menjadi indikator penting terkait dengan status ini adalah
kriteria ke-17 yang ada kaitannya dengan iklan atau reklame rokok. Nah, dalam konteks ini pemerintah Kota Surakarta berkomitmen untuk ke sana, ya, dibuktikan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan reklame. Ya, di dalam pasalnya, kalau tidak salah di pasal 36 itu menyebutkan bahwa sampai dengan radius 200 meter dari sekolah itu tidak boleh ada iklan rokok. Nah, kalau kita petakan ini dalam peta sekolah di Kota Surakarta, ini hampir seluruh wilayah Kota Surakarta ini tidak boleh ada iklan rokok kan, dengan radius 200 meter. Sekolah itu bertebaran loh. Nah ya, makanya itu. Ini kan kemudian memang dengan adanya regulasi ini ada pengaruhnya. Ya, walaupun mungkin belum tidak bisa serta-merta, tapi kalau kita lihat dari konteks pendapatan daerah, karena reklame rokok ini kan cukup seksi gitu ya, cukup seksi, kemudian berada di area-area yang strategis sehingga nilainya gede. Nah, kalau boleh kami informasikan di forum ini, tadi saya sebutkan perdanya itu di tahun 2023 dan langsung diterapkan Ibu ya, jadi diundangkannya itu di bulan Februari Pak. Jadi di bulan Februari 2023. Belum genap 1 tahun. Nah, 1 tahun lebih. Nah, tapi dampaknya sudah luar biasa. Jadi dampaknya itu kalau kita lihat dari aspek pendapatan daerah, karena tadi reklame rokok ini menjadi salah satu menjadi primadona di pendapatan iklan ya, reklame, karena memang ya rokok lah yang punya budget besar gitu ya. Tadi Bu Soim juga sudah sampaikan. Nah, di tahun 2023 ini porsinya turun. Ya, porsinya turun dari tahun 2022. 2022 kita belum punya perda, kita belum menerapkan. Di tahun 2023 kita punya perda di Februari, diundangkan dan langsung diterapkan. Dan ini di akhir tahun 2023 pendapatan iklan dari rokok ini menurun. Ya, porsinya tinggal 10%. Ya, tinggal 10%, walaupun belum turun banget gitu ya, tapi sudah menurun. Artinya artinya kita kan juga butuh transisi. Teman-teman pelaku biro iklan ini kan juga tidak dengan mudah juga langsung men-switch gitu ya. Karena tadi mungkin dalam struktur pendapatan perusahaan itu iklan rokok menjadi salah satu primadona. Kalau kemudian tiba-tiba tidak boleh gitu kan, mereka juga perlu mikir gitu. Karena mereka juga mempunyai tanggungan tenaga kerja dan sebagainya, sehingga ya mungkin transisi ini bisa kita maklumi. Nah, di tahun 2024 ini kita juga terus ongoing terkait dengan perda ini, sehingga kami sudah menolak Bu Soim dari Januari sampai Juni ini 17 permohonan baru maupun perpanjangan terkait dengan iklan rokok. Ya, ini memang cukup signifikan pada pengaruh pendapatan asli daerah, tapi kami tetap optimis bahwa kalau komitmen tidak, ya komitmen belum apa tidak tergoda ini. Maksudnya gimana? Saya dulu perokok, tapi alhamdulillah saya sudah menuju ke jalan yang lurus. Ongoing juga. Ya, jadi saya dulunya merokok, tapi sejak tahun 2019 sampai dengan hari ini alhamdulillah saya sudah tidak merokok. Wah, apresiasi. Gitu Pak. Gitu ya. Ya. Ini iklan atau reklame ini apakah yang besar-besar itu? Ya. Giant itu, giant media itu, apakah yang lebih kecil? Misalkan yang nempel-nempel di tiang listrik, di tembok-tembok pos kamling atau beberapa, itu kan rame kan itu juga. Dan itu lebih masif daripada titik-titik yang ada di pinggir-pinggir jalan itu. Itu kena juga nggak itu? Ya, jadi memang kita sudah bisa mulai mengurangi yang giant-giant tadi itu. Karena kami begitu diundangkan, kita sudah komunikasikan dengan para pelaku biro iklan, dan mereka juga memahami walaupun mungkin ya agak sedikit berat hati, dan kami juga sudah ketemu dengan pemasang iklannya. Jadi perwakilan rokok Jarum, Gudang Garam itu kami sudah temui, kami sudah undang, kita sudah sampaikan tentang ini dan mereka mendukung, akan menyesuaikan kebijakan yang ada di Kota Surakarta. Nah, kemudian ini dimanfaatkan oleh pelaku yang lain yang mungkin kurang bertanggung jawab itu
rokok ilegal itu. Itu sangat marak. Makanya kemudian beberapa waktu yang lalu kalau masyarakat mengikuti wali kota Pak Wakil waktu itu Pak Teguh Prakosa kan melakukan kick off untuk penertiban reklame liar, termasuk kita kaitkan dengan gempur rokok ilegal. Jadi sekalian saja ini program ini kita padukan, ada beberapa elemen termasuk dari para biru iklan. Mereka mengirimkan personilnya untuk bersama-sama melakukan penertiban karena faktanya mereka juga dirugikan. Yang harusnya itu bisa menjadi pendapatan para biru iklan karena ini liar dipasang saya akhirnya mereka tidak mendapatkan pemasukan dari situ. Jadi mereka juga mengapresiasi dan harapannya ini nanti berlanjut secara berkala akan kita lakukan. Karena personel kami juga terbatas sehingga kami tidak bisa setiap saat melakukan operasi ini walaupun kami mempunyai tim yang mobile setiap hari. Saya sering lihat itu. Kalau tidak berizin dan sebagainya kita gradal saja, kita turunkan. Entah itu rokok, entah itu reklame lain yang tidak berizin ya kita tertibkan. Itu upaya kami untuk mengimplementasikan Perda nomor 3 tahun 2023. Begitu. Karena benar-benar itu tidak ada merusak estetik gitu yang jelas itu. Kan kayak kalau saya mengibaratkan itu sampah yang nempel di dinding. Bukan berserakan di bawah tapi nempel-nempel di dinding itu. Estetik rusak sekali itu. Ya baik pemirsa, karena ini temanya anak juga, ada rokoknya juga, ini harusnya memancing banyak pertanyaan ini. Nah, kita persilahkan nanti di segmen berikutnya di 0271 679 3000. Di line SMS dan di WA terbuka di 08 11 255 3000. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali di program unggulan kota kita setelah kita simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan kota kita pagi hari ini. Masih bersama Bapak Tulus Widayat SEMSI, beliau adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Surakarta, dan juga bersama Ibu Soim Sahriyati ST, beliau adalah Direktur Yayasan KK. Baik, kita lanjutkan ya. Kita sebelum Pak Tulus lagi ya. Ke Bu Soim dulu. Ini sebenarnya dalam kapasitasnya sejauh mana, misalnya kota ini udah steril benar ya, nggak ada gambar-gambar tulisan atau apa yang nomor 17 ini tadi, clear gitu ya. Apakah berarti bisa dikatakan benar-benar layak anak betul itu? Apakah perilaku anak untuk cari-cari tahu langsung bisa terobati gitu? Iya, sebenarnya kalau indikator 17 itu berkontribusi istilahnya ya, berkontribusi dan memang indikator ini dengan yang lain itu harus saling gitu ya, harus saling melengkapi gitu ya, karena memang masing-masing indikator itu punya bobot gitu ya. Jadi kalau di KTR sama iklannya bersih, sementara angka kekerasan anaknya tinggi ya sama saja gitu kan. Angka kematian ibu dan anak tinggi itu persoalan, angka stunting tinggi itu juga persoalan. Tapi sebenarnya satu yang lain itu saling berkontribusi gitu ya. Bicara rokok, bicara stunting itu terkait erat. Kenapa? Karena negara menyatakan bahwa belanja terbesar nomor 2 setelah beras itu adalah rokok. Makanya kenapa Bapak Presiden menyatakan bahwa ketika ada bantuan langsung gitu ya, kemudian untuk beli rokok dihentikan bantuannya gitu kan. Itu kan salah satunya untuk menjawab persoalan itu. Kebetulan kakak itu juga mendorong kampung bebas asap rokok gitu ya. Nah sebenarnya itu pun menjawab persoalan yang tadi. Kalau Pak Tulus itu targetnya adalah iklan yang berbayar gitu ya. Padahal sebenarnya sekarang banyak juga iklan-iklan itu yang mulai masuk kampung gitu kan. Jadi begitu anak keluar bermain di sekitar, dia disuguhi dengan berbagai macam gitu ya iklan yang sebenarnya kalau dihubungkan dengan pendapatan negara tidak ada sama sekali gitu kan. Nah
itu dijawab dengan gerakan masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat itu peduli bahwa itu sesuatu yang akan mempengaruhi anak-anak mereka. Makanya bicara kota layak anak itu sebenarnya persoalan kesadaran dan gerakan bersama. Pemerintahnya melakukan upaya sesuai dengan peran mereka gitu ya. Masyarakat punya peran gitu ya. Bagaimana ada edukasi, bagaimana mereka juga melakukan pencegahan, bahkan sampai kepada penanganan begitu. Jadi sebenarnya ini adalah berbagai macam indikator yang dia berkontribusi dalam rangka untuk peningkatan kualitas anak gitu ya. Karena kita memang salah satunya indikator anak-anak gitu ya yang terlindungi itu menjadi salah satu hal yang ditekankan. Makanya beberapa tahun ini Hari Anak itu temanya adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju seperti itu. Nah, terlindungi itu sebenarnya dari apa? Dari banyak hal, banyak gitu. faktornya. Makanya saya pikir, misalkan ini 10 tahun ke depan lagi ya, ini 2024, ini kita lah 2035 misalnya. Ini benar-benar tidak ada tempelan-tempelan iklan rokok ya kan di radius-radius sekolah-sekolah itu. Tapi kan mereka sekolah lebih sedikit, lebih banyak di rumah. Sedangkan di rumah kan bapaknya. Iya, bapaknya kan ngiklan tanpa putus itu kan. Betul. Rokoknya ada di atas meja ya kan. Iya. Terus bapaknya praktek terus gitu. Iya, makanya salah satunya edukasi ya, edukasi di pengasuhan anak gitu ya. Nah itu pun juga ada persoalan gitu ya, karena tidak semua orang tua itu mampu dan punya informasi yang memadai dalam rangka pengasuhan anak. Siapa yang salah? Ya negara lagi gitu ya. Negara itu harus mampu gitu ya, mencerdaskan gitu ya. Penyelenggara utama. Masyarakat itu ya, sehingga mereka tenang, punya Pak, tulis, kemampuan ya. Ya kami kalau advokasi ya selalu negara yang kita dorong. Nah, gimana gitu kan cara memberdayakan sehingga orang tua gitu ya di Indonesia itu punya standar pengasuhan yang baik untuk anak-anak mereka. Walaupun saya juga punya keyakinan gitu ya, negara pun kalau gerak ketika masyarakatnya tidak mau bergerak ya sama saja. Sebenarnya ada hal yang temuan menarik ya. Solo itu tadi saya bilang kampung bebas asap rokok itu pun berdasarkan di tingkat nasional itu terbaik di Indonesia gitu loh. Dan kalau mau melihat data perubahannya signifikan gitu ya. Jadi mereka melakukan pendataan di keluarga-keluarga berapa banyak perokoknya dari tahun ke tahun itu mengalami penurunan. Nah makanya biar tidak bertambah itu perokok pemulanya yang ditekan gitu. Betul. Jadi harapannya ya sudahlah yang merokok ya biarkan mereka nanti juga akan berkurang sendiri gitu ya. Nah anak-anak inilah sebenarnya yang jadi kunci sebagai pengganti mereka itu. Ya udah gitu. Pak, Bu, saya nggak ngerokok, beliin kuota dong. Nah itu nanti hubungannya dengan digital parenting gitu ya. Nah ini baru marak juga gitu kan bagaimana digital parenting itu. Karena kita mau tidak mau ya sekarang itu adalah tidak bisa dipisahkan gitu ya antara anak dengan berbagai macam digital di sekitar mereka gitu kan loh. Digital addicted yang semula cigarette addicted sekarang gerakan itu. Makanya gerakan di tingkat nasional sekarang adalah digital parenting gitu ya, tidak menghindari, tapi bagaimana orang tua itu mampu. Ini memang tantangan persoalan anak ke depan itu luar biasa. Gitu. Nah, sekarang giliran Pak tulis kembali. Buah si malakama antara idealisme program ya kan dengan gurihnya pendapatan gua gitu saya istilahkan. Iya. Ya memang itu menjadi tantangan terbesar, tetapi sebagai penyelenggara negara kami berkomitmen dengan regulasi yang ada. Regulasinya bagaimana yaitu kita ngikuti, dan regulasi yang ada sekarang ini kan Perda nomor 3 tahun 2023. Karena regulasi itu kan ketika pembentukan peraturan perundang-undangan dalam konteks ini adalah Perda itu kan juga melibatkan unsur masyarakat kan begitu ya. Sehingga ketika itu menjadi Perda itu kan sudah menjadi komitmen bersama yang antara penyelenggara negara, pemerintah daerah dengan masyarakatnya, yang kemudian disepakati ditetapkan sebagai peraturan yang harus ditaati bersama. Ya kami dalam konteks ini ya mengikuti itu ya. Jadi yang tadi buah si malakama itu menjadi sirna ya, kalau memang regulasinya harus bebas rokok misalnya ya kita harus tegakkan itu kan gitu. Karena itu sudah menjadi komitmen bersama pemerintah,
eksekutif, legislatif dan juga masyarakatnya. Dan ini menjadi komitmen konsensus masyarakat bersama sehingga kami sebagai penyelenggara negara ya samina wa atona kan gitu ya. Bagaimana ini bisa mengimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Kalau kami pada konteks seperti itu sih Pak. Tantangannya apa ini? Apa didatangi bos rokok gimana? Ya kalau itu beberapa ya itu wajar ya karena menyangkut derajat hidup orang banyak juga sehingga mereka juga bertanya kenapa kok begini ini bagaimana dengan nasib kami dan seterusnya. Jadi makanya beberapa tadi di depan kami sudah sampaikan, kami juga sudah bertemu dengan para pelaku biro iklan outdoor dan juga para vendor pemasang iklan. Mereka sudah memahami tentang situasi ini, tapi mereka juga masih berharap ya bagaimanapun ini bagian dari kehidupan mereka tetap bisa diperhatikan. Makanya kemudian kita sampaikan beberapa lokasi yang untuk sementara ini masih aman untuk dipasang atau didirikan reklame rokok itu. Namun demikian kami juga sudah sampaikan ke para pelaku itu untuk kemudian sudah mulai berpikir mengalihkan prioritas iklannya. Kemudian kita juga ajak menggarap untuk tempat-tempat strategis itu bagaimana kita melakukan transformasi media iklannya. Jadi tidak hanya baliho, spanduk dan sebagainya, tapi mungkin ke hal-hal yang lebih modern. Tadi ada digital parenting, ya ini ada digital advertising kira-kira ben podo digitalnya gitu ya. Nah, ini mungkin akan lebih menarik perhatian gitu ya. Dengan media yang lebih sedikit mungkin lebih rapi tapi mendapatkan hasil ekonomis yang lebih banyak. Jadi ya memang tidak mudah. Kita masih ingat ya masyarakat ini ketika pertama kali kita harus pakai helm. Ya. Itu sampai berapa puluh tahun itu. Betul. Sekarang itu sudah menjadi budaya. Nek orang nganggo helm malah diseneni kan begitu. Dulu kan, orang pakai helm berukut itu Arnyandi tuh nampak wagu gitu ya. Apa wes ora tok ning omahne gitu. Nah, ini kan saya yakin tinggal kemudian pilihannya bagaimana transformasi budaya atau transformasi ini bisa kita lakukan dalam waktu yang lebih cepat gitu kira-kira ya. Sehingga tidak terlalu banyak yang dirugikan. Sehingga kalaupun sementara ini ada yang loss, tidak terlalu lama menikmati lossnya gitu. Ndang entuk ganti nih kan gitu. Nah, ini perlu kita pikirkan bersama, tidak boleh ada yang egois dalam hal ini karena kita hidup dalam satu lingkungan yang sama. Bagaimana kita mengelola ini dengan sebaik-baiknya sehingga semuanya bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita tinggali di Kota Solo ini. Implementasi dari undang-undang ini di Car Free Day gimana? Sudah dicek benar-benar steril atau masih ada? Kalau di Car Free Day memang dari kawan-kawan Satpol selalu berkeliling dan kami ditugasi oleh Pak Wali Kota, perangkat daerah yang ada di sana sama-sama tugasnya seperti Satpol. Sehingga kalau melihat ada masyarakat yang merokok maupun ada layanan rokok, iklan rokok selama Car Free Day ya harus ditegur. Ya, sering kami menjumpai ada beberapa, kami kan membuka lapak di Car Free Day, layanan pajak daerah di depan McD. Jadi monggo silakan masyarakat Kota Surakarta yang mempunyai kepentingan terkait dengan layanan pajak daerah, apabila di jam kerja, di hari kerja tidak punya kesempatan, silakan di hari Minggu sambil bersantai bersama keluarga, jalan-jalan bisa nanya-nanya soal pajak dan bisa juga bayar pajak di tempat. Kami layani. Dan ada souvenirnya yang penting. Gitu ya. Nah, itu kami juga memberikan edukasi tentang banyak hal. Jadi kami ini adalah agen perubahan sehingga kami harus bisa menyampaikan program-program pemerintah walaupun itu bukan menjadi tugas pokok dan fungsi kami. Karena bagi kami semua perangkat daerah itu adalah marketing. Semua perangkat daerah itu adalah humas sehingga siapapun harus bisa menyampaikan program-program dan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat luas. Demikian. Berarti yang biasanya mbak-mbak menyapa khalayak itu sudah nggak ada nih? Kan biasanya yang mbak-mbak itu sampai bawa satu selop itu. Kalau ketemu di Car Free Day langsung dikirim ke pos. Oh, gitu. Karena ada posnya di depan pengadilan itu ada, kemudian di sebelah timur McD juga ada. Jadi kita amankan lah supaya tidak kesana kemari. Diamankan biar gak kesana kemari. Ya baik.
Baik, nah itu tadi ya. Ini pertanyaan nih udah masuk nih satu ya Bu. Dari Ibu Eni di Klaten. Keprihatinan bagi para orang tua anak-anak seusia SMP kalau pas mau berangkat sekolah atau pas istirahat, bahkan usai pulang sekolah itu mampir ke warung beli rokok eceran. Tidak cuma satu atau dua orang, bahkan rombongan sampai 20 orang lebih. Gimana ya nih? Iya. Ya. Mungkin saya menanggapi ya, karena memang untuk sekolah ini memang jadi keluhan dari banyak guru, gitu ya. Karena kebetulan kakak itu juga bersama dinas pendidikan, gitu ya, itu melakukan upaya agar KTR 100% di sekolah. KTR 100% itu artinya bahwa tidak boleh ada yang merokok di lingkungan sekolah, karena mereka 100% ya boleh merokok itu kalau sudah keluar pagar, gitu ya. Nah kenyataannya masih ditemukan guru ngerokok di sekolah, gitu ya. Dan itu parah ya, itu parah karena sebenarnya guru itu jadi role model itu pertama, gitu ya. Yang kedua dia melakukan pelanggaran perda. Karena Solo sudah punya perda kawasan tanpa rokok gitu ya. Yang sebenarnya ketika ada guru yang merokok itu pelanggaran berat gitu kan. Ini boleh dilaporkan. Yang laporkan siapa itu? Nah, kemarin ada yang melaporkan anak-anak gitu ya. Anak-anak melaporkan, kebetulan gitu ya. Kakak itu kan juga dekat dengan Forum Anak. Forum Anak itu membuka suara kepada wali kota gitu ya. Habis itu dipanggil sama gurunya gitu kan. Jadi sebenarnya memang ada sekarang pelaporan dan anak-anak kota Solo gitu ya. Forum Anak itu siap ya. Kemarin juga kalau ada pelanggaran silahkan laporan ke kami ya. Tidak harus ke wali kota langsung tapi bisa ke kepala dinasnya, kepala sekolahnya. Jadi gitu anaknya ini lari ke mana dulu nih ilustrasinya? Nah, Ke sekarang guru apa ada Pak kebijakan baru gitu yang diterapkan di sekolah karena Solo itu juga sekolah ramah anak itu salah satu indikatornya juga KTR gitu ya. Jadi sebenarnya yang melingkup itu begini, jadi ada konvensi anak itu diturunkan menjadi kota layak anak, ada indikator salah satunya KTR, di sekolah namanya sekolah ramah anak itu ada indikator KTR, nah setiap sekolah itu harus punya namanya Satgas KTR. Nah, itu satgasnya ibu guru atau siapa? ada Orang guru, lain? ada anak-anak. Oh gitu. Makanya ada satu sekolah ya, ada satu sekolah yang menurut saya bagus banget untuk model itu SMP 1 ya. Dia itu satgasnya itu salah satunya adalah murid-muridnya. Jadi ada satu hari mereka bisa keluar sampai kepada keluar pagar. Tugasnya itu adalah memberikan peringatan pada yang jual. Dan versi gurunya, oh ternyata ya, kalau yang menegur anak-anak justru para penjual itu lebih efektif gitu loh. Jadi kalau dia merokok dia akan ditegur, dia ini, oh ya sudah beban gitu ya. moral ini. Iya, beban moral. Tapi nilai mata pelajaran nasibnya gimana anak yang lapor tadi? Nah, ini kuncinya dimanapun kuncinya kalau berhubungan dengan kebijakan seperti itu adalah di kepala sekolahnya. Gitu ya, di kepala sekolahnya. Kemarin kami sempat gitu ya advokasi kepada kepala dinas pendidikan. Kemudian beliau menanggapi, oke, kalau begitu ke depan kayaknya harus ada syarat kepala sekolah di kota Solo. Salah satu syaratnya adalah tidak merokok, gitu ya. Karena apa? Dukungannya akan tinggi gitu ya kalau ngomongin tentang sekolah ramah anak, khususnya di indikator kawasan tanpa rokok. Begitu. Aturan itu lebih terlegitimasi ya gitu ya. Iya, iya. Berarti Pak Trus sudah benar ini. Iya. Nah, saya melarang rokok. Iya, Saya nggak ngerokok udah. Lulus berapa tahun kemarin? 2019. 2019. Baik. Baik, nih tak terasa ini Bu Soim. Ini harapannya apa ini dengan banyaknya program-program, kegiatan-kegiatan ini terhadap tumbuh kembang anak dan prospek Indonesia ke depan, karena itu kan aset bangsa. Silakan. Ya, kalau saya gitu ya, karena kami itu adalah satu organisasi yang bergerak dalam perlindungan anak gitu ya. Di hari ini kebetulan Hari Anak Nasional gitu ya, saya mengajak kepada banyak pihak gitu ya untuk berkontribusi dalam rangka perlindungan anak. Karena kalau bicara tentang perlindungan anak, kita bicara multi stakeholder gitu ya, mulai dari anak itu sendiri, bagaimana mereka punya kesadaran untuk bisa melakukan perlindungan terhadap
terhadap diri mereka sendiri. Makanya programnya adalah bagaimana membuat anak berdaya, bagaimana orang tua, kemudian bagaimana dunia usaha juga jadi penting, media ini luar biasa karena punya peran edukasi, pemerintah sendiri sebagai pemegang kewajiban gitu ya. Jadi memang tidak bosan-bosan, tidak capek-capek gitu ya kalau kita memang mendorong pemerintah gitu ya, menuntut pemerintah gitu ya bahasanya. Kenapa? Karena posisinya adalah sebagai pemegang kewajiban. Kalau insya Allah bersama-sama gitu ya, punya visi yang sama, saya pikir mimpi dari Indonesia untuk anak terlindungi Indonesia maju akan bisa dicapai dalam waktu cepat. Itu aja. Baik, sekarang giliran Pak Tulus ini. Ya, Sebagai penutup nih. ya tentu saja saya secara pribadi maupun kedinasan taat dan patuh atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terkait dengan soal ini. Jadi kami berkomitmen dengan apa yang ada sekarang di Solo, dengan Perda nomor 3 tahun 2023, kami akan konsisten di dalam melaksanakan perda ini, dan juga kami akan terus membangun sinergi dengan para pelaku stakeholder strategis terkait dengan hal ini, para biro iklan outdoor maupun para vendor, untuk berkomitmen bersama-sama melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan masyarakat Kota Surakarta, dalam hal ini adalah Perda nomor 3 tahun 2023. Dan kami berharap semua pihak membantu, mendorong, dan kami dibantu karena kami tidak bisa sendirian, dan semua pihak ini pasti mempunyai kontribusi yang positif untuk masyarakat Surakarta. Dan saya yakin pada sebuah pernyataan bahwa memang perubahan tidak selamanya menjamin perbaikan. Tapi kalau kita ingin lebih baik, harus berani berubah. Itu. Itu. Quotation. Baik, terima kasih Pak Tulus dan Ibu Soim atas informasinya. Semoga semuanya sesuai dengan ekspektasi, yaitu diberikan kemudahan dan keberhasilan ke depannya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan kota kita pagi hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tomel Fatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.